Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Ilham Syadi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi BIOS. Nah, kalau sebelumnya kan untuk perakitan PC, lalu ada pengujian perakitan PC. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang konfigurasi BIOS ya. Jadi seperti biasa, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Oke, untuk kali ini kita ngebahasnya di PowerPoint ya. Jadi ada penerapan konfigurasi BIOS pada komputer ya. Jadi apa itu BIOS? BIOS merupakan salah satu perangkat lunak pada komputer yang memiliki fungsi dan peranan cukup besar dalam proses berjalannya sistem komputer. Nah, tanpa adanya kehadiran BIOS, maka komputer dapat dipastikan tidak akan beroperasi dengan baik atau bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali. Pengertian BIOS pada komputer bisa mengukur zoom. Pengertian BIOS pada komputer. Nah, BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Nah, untuk mungkin pertemuan selanjutnya sudah saya sempat bahas tentang BIOS. Nah, jika diartikan dari frasa, BIOS dapat diartikan sebagai sistem dasar yang mengatur proses input dan output data yang ada pada perangkat komputer. Nah, BIOS merupakan sebuah program yang dibuat untuk mengatur berbagai fungsi perangkat keras hardware yang ada pada perangkat komputer. Program BIOS berbeda dengan perangkat lunak lainnya. Jika kebanyakan perangkat lunak diinstal pada bagian memori hard disk ataupun penyimpanan komputer, nah program BIOS disimpan pada sebuah chip khusus berupa flash memory yang biasa kita sebut dengan CMOS. Fungsi BIOS. Nah, BIOS ini memiliki fungsi utama sebagai pengatur tahap awal memulai startup komputer sekaligus sebagai perangkat yang memastikan sistem operasi pada komputer benar-benar telah termuat di bagian memori penyimpanan. Selain fungsi tersebut, beberapa fungsi BIOS lainnya adalah sebagai berikut: menjalankan perintah POS. Nah, yang tadi yang kemarin kita bahas adalah power on self test. Nah, sebelum menginstal sistem operasi, penggunanya wajib melakukan beberapa pengecekan pada bagian perangkat komputer dan juga spesifikasi hardware komputer dengan menggunakan BIOS. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kompatibilitas sistem operasi yang ingin dipasang dengan spesifikasi perangkat komputer. Yang kedua, mengatur konfigurasi dasar pada perangkat komputer. Nah, fungsi BIOS yang kedua adalah sebagai bagian yang mengatur dan mengkonfigurasi beberapa perangkat yang ada pada komputer. Cara kerja BIOS dalam konfigurasi perangkat komputer adalah dengan memberikan informasi dasar yang dibutuhkan untuk kita beroperasi. Memberikan informasi dasar pada perangkat komputer. Nah, fungsi BIOS yang terakhir adalah memberikan informasi dasar tentang proses interaksi yang berjalan di tiap-tiap bagian yang ada pada perangkat komputer. Nah, contoh informasi yang diberikan oleh BIOS adalah informasi mengenai drive, memori yang akan digunakan sebagai media menginstal sistem operasi pada komputer. Nah, jadi menampilkan berapa jumlah RAM, jumlah hard disk yang terpasang pada PC kalian. Terus cara kerja ya tadi untuk kalau tadi fungsi-fungsinya. Nah, cara kerja BIOS adalah dimulai dengan proses inisialisasi, di mana dalam proses ini kita bisa melihat jumlah memori yang terinstal, jenis hard disk dan kapasitasnya dan sebagainya. BIOS kemudian akan mencari dan menginisialisasi dan menampilkan informasi dari graphic card. Kemudian akan mengecek device room seperti hard disk dan kemudian melakukan pengetesan terhadap RAM, yaitu memory count up test. Setelah semua tes komponen berhasil dilakukan, BIOS kemudian akan mencari lokasi booting device dan sistem operasi. Nah, komponen-komponen pada BIOS itu ada program BIOS setup ya, yang tadi yang cukup penyimpanan, menampilkan penyimpanan seperti hard disk, disk tab, dan manajemen daya. Nah, umumnya BIOS ini menyembunyikan detail-detail perangkat yang bisa dibilang cukup rumit. Nah, jadi perlu sedikit keahlian jika kita ingin mengetahui lebih dalam mengenai detail-detail perangkat tersebut. Terus ada driver yang di sini ditujukan pada perangkat keras seperti VGA, input device, dan lain-lain. Terus ada program bootstrap utama.
Nah, ini ada produsen BIOS. Nah, yang pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Jadi ada Word Software. Nah, Word Software ini meluncurkan namanya Word BIOS. Terus ada POENX Teknologi yang meluncurkan POENX BIOS. Nah, setelah melakukan merger dengan Word Software, maka muncul yang namanya kolaborasi antara POENX Word. Namanya adalah POENX Word BIOS. Terus ada AMI BIOS. Ya, AMI ini kepanjangan dari American Megatrends Incorporated. Terus ada OEM seperti Hewlett Packard, Compaq, IBM, Lenovo, Dell, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah BIOS atau Basic Input Output System merupakan program yang bersih kumpulan informasi dan konfigurasi mengenai perangkat yang terdapat pada sebuah komputer. Nah, BIOS berfungsi mengatur proses booting pada saat komputer dinyalakan. Selain itu, perangkat keras yang terdapat pada komputer juga bisa disetting melalui BIOS agar dapat bekerja secara semaksimal mungkin. Nah, mungkin itu aja penjelasan tentang BIOS. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.